Padahal tahu nggak kita, misalnya nih dulu kita ingat ada namanya Mission Singers ya, zamannya Federico Mase almarhum itu ya, in memoriam ya, zaman saya masih SMP itu ada namanya Mission Singers. Mission Singers itu wah kalau dengarkan mereka nyanyi itu rasanya ada urapan. Katanya tahu nggak, mereka itu banyak yang hancur karena perzinahan dan masih menyanyi lagi. Kecuali yang tertinggal itu cuma dengan Federico Mase ya, dengan Federico Mase yang akhirnya terus melayani sampai akhir hayatnya ya. Tapi semua hancur semua karena biasa. Nah banyak lagi orang-orang yang katanya urapan, kita kira urapan. Ada satu pemain musiknya dulu pemain musiknya Niko, katanya homo. Tapi kita menikmati semua ininya dia. Nah, misalnya ya, urapan kan, rasakan urapan katanya. Hati-hati ya dengan kata urapan, karena ketika dia punya skill, kita berpikir itu juga urapan. Atau kita kagum sama dia, terus kita pikir urapan. Tetapi ya, ujian yang benar, ya yang dari Tuhan itu, memang apapun kondisi orangnya, itu firman Tuhan yang diucapkan melalui pujian. Nah, memang contoh yang saya berikan adalah keluarga, supaya Anda semua terinspirasi bahwa keluarga itu bisa bersatu. Keluarga saya hancur, dipulihkan sama Tuhan. Gitu ya. Jadi itu adalah inspirasi. Urapan, oh ya urapan. Kami melewati masa-masa kita dihancurkan. Lalu bagaimana kalau orang tua yang ikut kita? Nah beda. Kita bukan ikut orang tua, tapi orang tua yang ikut kita itu beda loh. Kita merawat orang tua. Tetapi bukan kita dirawat orang tua. Kalau suami istri menikah lalu tinggal sama orang tuanya, maka orang tuanya yang rawat mereka. Itu kebalik. Tapi kalau itu suami istri, kemudian waktu saya menikah, ibu saya masih bisa bekerja. Ya kan? Ya mereka tetap kerja. Begitu kita sudah mandiri, udah mapan, ya kan? Ibu saya pensiun, ibu saya ikut saya. Gitu. Setelah ikut saya, ya terus namanya saya merawat ibu saya. Bukan ibu saya merawat saya, kebalik. Terima kasih Pak. Iya. Kopi Kristi. Shalom Pak Paul. Ya. Ya bisa dengar ya? Shalom ya. Saya ada dua hal. Ya, pertama ini mau minta pendapat Pak Paul. Jadi di Kejadian 2, ini tentang pernikahan Pak. Kejadian 2 ayat 24 dan Markus 10 ayat 7 bunyinya demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, pertanyaan saya pertama, apa makna dari kedua ayat tersebut di atas Pak Paul? Nah, kemudian kedua, berarti sebenarnya tidak ada masalah. Yang Markus 10-nya bunyinya apa ya Markus 10-nya? Markus 10 ayat 7 sama Pak Paul bunyinya. Ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Maksudnya ayatnya sama artinya ya. Sama. Ya. Jadi menurut saya tidak ada yang salah sebenarnya ketika tinggal dengan mertua Pak Paul ya, karena kalau apa yang tertulis akan meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini pengalaman saya mungkin contoh di Manado. Bisa saja ada kontribusi dari ayat ini sehingga kalau di sana menikah memang si laki akan tinggal di rumah mertua Pak Paul. Artinya kalau memang kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh sudah mengerti dan lahir baru, saya rasa tidak salah juga tinggal di rumah mertua ya. Tapi ketika dia bisa mandiri, sudah punya rumah sendiri, akan lebih baik lagi kalau bisa mandiri. Memang apa yang saya lihat, banyak akhirnya orang tua yang ketika dia sudah tua, sudah manula, anak-anaknya semua sudah mandiri, orangnya tinggal kesepian Pak Paul, sendiri di rumah, dijaga pembantu, dan lain. Jadi saya pikir kebenaran Alkitab itu ya dan amin. Jadi ketika kita tinggal dengan orang tua kita jaga masa tuanya, itu luar biasa sukacita yang memang Tuhan anugerahkan buat kita. Nah, yang pertama Pak, menurut Pak Paul,
kedua ayat yang isinya sama baik perjanjian lama dan baru, apakah ada makna lain dari yang tertulis ini, Pak Paul? Ya, Bahwa maksudnya bukan itu ya. Tetap kalau orang menikah itu jangan tinggal sama orang tua, nggak boleh. Yang lebih tahu kan orang Yahudi juga. Kalau orang Yahudi, kalau udah menikah nggak boleh tinggal sama orang betul. tua. Mereka sendiri, sekalipun harus kontrak, pokoknya sendiri. Ya, jadi sebaiknya untuk tidak tinggal dengan orang tua. Nah, yang dimaksud dengan laki-laki yang meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya, ya, itu keduanya jadi satu daging ya. Nah, mereka para laki-laki dan perempuan ini dua jadi satu daging. Jadi kalau dagingnya sama, nafsunya sama, satu di dalam ininya, di dalam dagingnya dia, di dalam tujuannya, di dalam hidupnya, jadi satu. Jadi kalau satunya disakiti, yang lain merasa sakit juga. Yang satunya sedih, yang lain juga merasa sedih. Itu namanya satu daging. Di dalam daging itu kan ada perasaan kita, ada sukacita, nah itu semua ya. Nah, ini ada yang bagus lagi ya. Kalau satu daging itu, kalau Anda mau gini, suami istri itu akan bisa satu hati kalau masing-masing saya ingin istri saya berubah seperti yang saya mau, maka saya harus jadi dulu seperti yang saya mau. Itu satu daging. Gitu. Tetapi banyak suami istri nggak mau satu daging, adanya satu kedagingan ya. Mereka berhubungan seks, tetapi mereka tidak satu daging. Tetap menjadi satu daging, tapi mereka menolak untuk satu daging. Akhirnya kacau. Malah kalau laki-laki sama perempuan begitu berhubungan seks, itu mereka kan jadi satu daging. Walaupun sama pelacur, walaupun dia nanti balik lagi sama istrinya, tetap akan menjadi satu daging. Nah, disitulah kemudian keluarga itu hancur. Makanya jangan pernah satu daging dengan perempuan yang bukan istri atau laki-laki yang bukan suami. Itu nanti kacau, mengacaukan hidup. Wah, itu pemulihannya itu untuk menyembuhkannya itu prosesnya lama ya. Prosesnya lama nah makanya orang-orang yang punya pernikahan yang kudus, hidupnya kudus. Lalu bagaimana kalau orang tua yang ikut kita? Nah beda. Kita bukan ikut orang tua, tapi orang tua yang ikut kita itu beda loh. Kita merawat orang tua, tetapi bukan kita dirawat orang tua. Kalau suami istri menikah lalu tinggal sama orang tuanya, maka orang tuanya yang rawat mereka. Itu kebalik. Tapi kalau itu suami istri, kemudian waktu saya menikah, ibu saya masih bisa bekerja. Ya kan? Ya mereka tetap kerja. Begitu kita sudah mandiri, udah mapan, ya kan? Ibu saya pensiun, ibu saya ikut saya. Gitu. Setelah ikut saya, ya terus namanya saya yang merawat ibu saya. Bukan ibu saya merawat saya, kebalik. Setelah saya menikah, maka saya yang merawat ibu saya. Ibu, bapak yang tinggal di tempat kita, kita punya kewajiban merawat orang tua ya. Alkitab dengan jelas. Ya. Bahkan Yesus membandingkan merawat orang tua dengan perpuluhan loh. Ya, Yesus membandingkan merawat orang tua dengan perpuluhan. Lebih penting mana? Lebih penting merawat orang tua. Yesus dengan langsung loh. Kamu memberikan perpuluhan segala macam, memberikan persembahan kepada rumah Tuhan. Ngawur kamu, orang tuamu kamu udah rawat. Yesus, ya kan? Gitu. Jadi merawat orang tua itu lebih penting daripada memberi kolekte atau perpuluhan ke gereja. Ya. Beda ya kasusnya ya, tadi Bapak Kristi. Kita wajib merawat orang tua, tetapi kita bukan terus sudah menikah mau dirawat orang tua, kebalik. Nah, itu harus satu daging, apa namanya satu daging. Ya kalau kita mau dia berubah, kita juga harus berubah. Kalau kita berubah, maka dia berubah. Itu namanya satu daging, satu kesedihan, satu kebahagiaan, ya kan? Itu satu daging.
Nah, masalahnya banyak orang cuma mau seksnya saja, tapi dia tidak, akhirnya kacau hidupnya dia, berantakan. Itu ya, itu kesalahan dalam pernikahan itu ya kan. Makanya nanti ada, ini saudara-saudara yang belum ikut kelas apostolik, kita ada kelas apostolik, tapi ini kita udah tengah jalan ya, nanti ada lagi, nanti nunggu kita nanti woro-woro yang belum ikut kelas apostolik, ikut. Begitu, Kopi Kristi. Oke, Kopi Kristi nanti ada baptisan di Bali ya, nanti minta Paul, tolong ini dengan Pak siapa ya, Pak Mulia juga di Bali ya, Pak Mulia ya. Yang di Bali Pak Mulia apa Pak Ya, Maruli Pak. juga? Pak Mulia ya. Ya, Pak. Nanti Pak Mulia sama Oke, Pak oke. Kopi Kristi bantu baptisan ya. boleh. Ada yang mau Boleh, Baik, nanti Pak. saya kirim ya. Baik, Pak Pak. Mulia sama Kopi Kristi udah pernah saling kontak belum? Belum. Loh, kirim Belum. ini dong, kirim. Nanti saya kirim ke nomornya masing-masing ya, nomor handphonenya ya. Baik. Ya nanti kontak Baik, sama ya Pastor. supaya tim kita di Bali kuat ya. Nanti saya tanya Pak Alex, Pak kejauhan kata Pak Alex. Jadi biar dari yang Bali aja yang Boleh Pak Mulia, kita sharing ya, kopi darat. Oh, siap. ya kopi darat ya kalian ya kalau bisa yang di Bali ya. Ya. Oke. Baik, Pastor. Oke. Lanjut Ilham. Ya, Baik, Pak Paul. terima kasih. Ya Kopi Kristi. Oh, iya. Ya, lanjut dulu. Begitu. Ya Ilham. Pak Ilham. Baik. Shalom Pak Pastor. Shalom Pak Paul. Ilham. Shalom semuanya. Pak Pastor, saya mohon penjelasannya aja. Ada 2 poin. Poin pertama ialah seseorang bernyanyi, nyanyian rohani, namun hanya sekedar bernyanyi atau memuji, dan kebetulan suka bernyanyi di dalam gereja. Seorang bernyanyi nyanyian rohani, namun dengan hati bukan perasaan, tetapi benar-benar merasakan bagi yang mendengarkan ada urapan yang keluar dari pujian dan nyanyian itu. Kira-kira apa perbedaan dari hal tersebut? Itu satu. Lalu kedua, Pak Paul, Pastor Paul, seseorang selalu rajin beribadah ke gereja, komsel, dan lain sebagainya. Namun, di dalam kesehariannya tidak selaras, tidak sinkron dengan apa yang difirmankan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu tetapi dia tetap yakin beriman bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan di dalam liturgi dia, dalam peribadatan dan itu benar. Apakah bisa dikatakan benar atau bagaimana menurut Pastor? Mohon penjelasannya Pak Pastor. Ya, yang urapan itu apa maksudnya urapan? Nah, definisinya urapan itu seringkali salah loh. Orang kerja karismatik, urapan, artinya urapan itu yang kira bara itu urapan itu. Bukan, maksud saya urapan itu dia bukan berbahasa roh, tetapi dia memang bernyanyi seperti tadi pembukaan dari keluarga besar Pak Paul. Saya merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa, walaupun Bapak ada di sana, saya ada di sini. Itu karena memang dari hati yang terdalam bernyanyi memuji bagi Tuhan. Sehingga yang bernyanyi dari sana, saya mendengar dari sini itu luar biasa urapannya. Ini maksud saya Pak Paul. Jadi begini, orang melihat orang penuh urapan itu, satu, karena dia kagum. Padahal tahu nggak kita, misalnya nih, dulu kita ingat ada namanya Mission Singers ya, zamannya Federico Mase almarhum itu ya, in memoriam ya, zaman saya masih SMP itu, ada namanya Mission Singers. Mission Singers itu, wah kalau mendengarkan mereka nyanyi itu rasanya ada urapan. Katanya tahu nggak, mereka itu banyak yang hancur karena perzinahan. Dan masih menyanyi lagi. Kecuali yang tertinggal itu cuma dengan Federico Mase ya. Dengan Federico Mase yang akhirnya terus melayani sampai akhir hayatnya ya. Tapi semua hancur semua. Karena biasa. Nah banyak lagi orang-orang yang katanya urapan, kita kira urapan. Ada satu pemain musiknya dulu pemain musiknya Nico. Katanya homo. Tapi kita menikmati semua ininya dia. Nah, misalnya ya, urapan kan, rasakan urapan katanya. Hati-hati ya dengan kata urapan, karena ketika dia punya skill, kita berpikir itu juga urapan.
atau kita kagum sama dia, terus kita pikir urapan. Tetapi ya, ujian yang benar ya yang dari Tuhan itu memang apapun kondisi orangnya itu firman Tuhan yang diucapkan melalui pujian. Nah, memang contoh yang saya berikan adalah keluarga, supaya Anda semua terinspirasi bahwa keluarga itu bisa bersatu. Keluarga saya hancur, dipulihkan sama Tuhan. Gitu ya. Jadi itu adalah inspirasi. Urapan, oh ya urapan. Kami melewati masa-masa kita dihancurkan. Dan respon yang benar itu akan menghasilkan urapan yang bisa memberkati. Nah itulah urapan. Artinya, ada orang yang asal nyanyi bisa tetap ya ada, cuma senang-senang saja bisa. Yang membedakan nanti dari kehidupannya dia. Kadang-kadang kita nyanyinya pas-pasan, tetapi karena kita tahu kehidupannya sehari-hari, kita diberkati, gitu ya. Nah, kedua tadi, apakah orang yang walaupun dia percaya ritual, nggak bisa. Orang itu kalau namanya percaya, ya, kalau dia percaya sungguh-sungguh, apa yang dia percaya itu pasti akan melakukan firman Tuhan. Kalau dia tidak melakukan, namanya belum dia ikut ritualnya, walaupun rajin ke gereja. Walaupun dia tadi kira bara-bara, itu sebenarnya belum percaya. Orang namanya percaya, logos dia dengar, logos dia lakukan. Itu. Kalau dia nggak lakukan, ya dia belum percaya namanya. Kalau dia percaya, pasti dia lakukan. Misalnya, ya, ada orang nanya saya jalan, ya kan, Pak, mau ke ini jalannya lewat mana, Pak? mau ke jalan lurus, misalnya kan namanya jalan lurus nomor 5. Nah, saya, Pak, kamu udah sini lurus, lempeng, belok kanan, tikungan ketiga, belok kiri. Nah itu jalan lurus nomor 5. Dia malah belok kiri, tikungan ke-10 baru dia belok lagi. Berarti dia nggak percaya saya. Kalau dia percaya saya, dia akan ikutin omongan saya. Kan simpel sekali. Ya, firman Tuhan bilang, jangan berzinah. Dia tetap berzinah, alasannya karena nggak kuat, nggak ini. Enggak. Firman Tuhan bilang, nggak ada masalah. Larikanlah dirimu dari perzinahan. Masalahnya kita nggak nurut. Bandel. Arti kita nggak percaya sebetulnya. Kita sudah tahu resikonya berzinah apa, tapi kita tetap berzinah. Kita sudah tahu resikonya, tapi kita tetap jalanin. Namanya nggak percaya. Hati-hati ya. Hati-hati Pak Ilham dengan kata-kata percaya itu ya. Percaya itu kita artinya melakukan. Kalau kita nggak melakukan berarti kita nggak percaya. Simpel sekali. Baik. Tapi Baik, kita sering putar-putar. Oh, yang penting walaupun saya belum bisa melakukan firman Tuhan, tetapi saya tetap akan setia Pak. Namanya nggak setia. Ya karena banyak orang di akhir zaman suka dengar khotbah. Suka dengar khotbah tapi bukan untuk dilakukan, dia senang aja, dia merasa nyaman aja kalau dengar khotbah. Sugesti. Rasanya suasana surga, urapan tadi kan. Iya. Dia sambil nangis-nangis. Dirubah nggak hidupnya? Enggak. Ya berarti dia nggak percaya. Dia cuman tadi yang Paulus bilang, akhir zaman orang cuma suka dengerin, kupingnya suka dengar, tetapi dia nggak suka melakukan. Iya, iya. Nah itu hati-hati. Ya banyak orang suka mendengar firman, apalagi yang keras-keras ya. Senang dia dengar firman Tuhan yang atos-atos, yang rasanya galak-galak. Puas dia kalau dengar. Tapi terus dia nggak melakukan. Nah itulah manusia akhir zaman yang dikatakan oleh Paulus. Di akhir zaman nanti banyak orang memanggil pengajar-pengajar, ya lalu untuk memuaskan kuping mereka saja. Tapi mereka sendiri nggak percaya dan mereka tidak melakukan. Hati-hati ya. Nah, Iya. Karena memang saya lihat fenomena yang terjadi dalam gereja-gereja itu demikian adanya nih. Masuk gereja sini saya ikutin peribadatannya, sepertinya seolah-olah ada urapan. Padahal memang mereka suka bernyanyi. Tapi pas saya selidik, saya cari tahu pribadi yang bersangkutan dan bagaimana gitunya, loh, kok nggak selaras, nggak sinkron. Jadi buat lah, apa yang penting Pak, ya Pak, yang penting hidup kita sendiri Pak. Baik Pak. Kita nggak mikir orang lain, yang penting hidup kita sendiri harus beres. Siap.
Ya, apakah Siap, kita Pak. sudah melakukan firman Tuhan apa enggak? Karena kalau orang ya dia menyanyi ya, dia menyanyi nyatanya Elvis Presley. Elvis Presley itu banyak lagu-lagunya banyak mempertobatkan orang loh. Ada lagu yang He touched me, yes he touched me, and now, gitu ya. Itu banyak mempertobatkan banyak orang. Sonata Tanjung itu, Sonata Tanjung, ya Sonata Tanjung ya, gitarisnya itu sampai yang rocker itu ya, saya lupa nama grupnya itu, terkenal sekali itu ya, Sonata Tanjung. Itu bertobat gara-gara dengar lagunya Elvis Presley itu. Nah, Elvis Presley sendiri kan akhirnya kan hidupnya nggak karu-karuan kan. Iya. Tapi lagu-lagunya Presley ya, Only You, na 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 na, itu banyak mempertobatkan banyak orang loh. Lagu-lagu gospel Elvis Presley itu banyak mempertobatkan orang Amerika dan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Iya. Tetapi Elvis Presley sendiri hancur hidupnya. Ironik kan? Nah, Iya. itu loh. Kayak tadi Mission Singers ya. Mission Singers itu banyak lagu-lagunya banyak mempertobatkan orang. Tapi mereka sendiri hancur loh. Ya, jadi itu Tuhan pakai. Tetapi kita jangan mikir kehidupannya dia. Yang penting kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Kita udah dengar Baik, firman Tuhan, kita lakukan nggak? Kalau kita nggak lakukan ya bonggan. Ya kan? Siap. Emang orang aja nggak melakukan kok. Kenapa kita karepmu? Karena surga kan tanggungan sendiri-sendiri. Benar. Nah, jadi kita jangan ngurusin orang, Pak. Jangan ngurusin Siap. orang, tapi kita lakukan sendiri. Baik, Pak. Kecuali Anda adalah seorang nabi. Nah, itu memang kerjanya ngurusin orang kayak saya. Nabi Siap. ke-26 kan kerjanya ngurusin orang kan. Merese, ya kan? Itu ya. Lanjut, Andri Panjaitan.